di antara manusia ada yang tidak suka dengan keimanan, mereka mendustakan kepada Allah, bahkan memusuhi orang-orang yang mengabdi kepada Allah dan yang mengajak umat atau mengajak masyarakat untuk sama-sama mengabdi kepada Allah. Contoh yang sesuai dengan sebab turunnya beberapa ayat ini adalah Abu Jahal yang merintangi Rasulullah SAW melaksanakan ibadah dan berdakwah, bahkan merintanginya itu sampai mengerahkan bala bantuan berupa pasukan yang banyak untuk memerangi Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Kalau kita sedang berusaha menekuni pengabdian kita kepada Allah, kemudian ada orang-orang, selalu banyak ya, ada orang-orang yang menghalang-halangi kita, bagaimana sikap kita? Allah menganjurkan di ayat terakhir ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla, sekali-sekali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jadi memang fenomena kehidupan ini selalu begitu. Kalau ada orang yang menghendaki kebaikan, pasti orang yang tidak menyukai kebaikan itu akan memusuhi orang yang mempromosikan kebaikan. Jadi, memang selalu demikian. Karena apa? Karena sebagian besar manusia itu berperilaku hanya untuk menuruti keinginannya sendiri. Keinginan itu hawa nafsu. Hawa nafsu memang dibekalkan oleh Allah kepada kita supaya kita bisa mempertahankan hidup. Tapi hawa nafsu itu hanya sebagai modal agar kita tetap hidup. Kemudian hidup kita gunakan sebagai modal atau bekal untuk mengabdi kepada Allah. Jadi hidup itu hanya sarana, ya, hanya sarana untuk mengabdi kepada Allah. Tapi banyak orang yang pandangannya pendek. Mereka melihat hidup ini tujuan. Hidup dan kenikmatannya itu sebagai tujuan, tidak melihat di belakang itu atau setelah itu apa. Ya, karena mereka itu pandangannya pendek, tidak bisa melihat apa yang akan terjadi setelah kita wafat. Mereka taunya sudah mati, ya sudah, tidak ada urusan lagi. Nah, oleh karena itu mereka tidak mempunyai rasa tanggung jawab dan tidak peduli akibat apa besok di akhirat. Yang penting kalau mereka melakukan kejahatan hari ini, kejahatan itu tidak diketahui. Kalau sampai ketahuan, yaitu nasib. Ya, jadi kebanyakan orang yang melakukan kejahatan itu semacam itu. Ya, kita berusaha untuk melakukan ini demi satu hal dan sebagainya. Kemudian kalau kemudian mereka ketahuan dan ketangkap atau digebukin atau kemudian mati, mereka menganggap ya nasib. Karena mereka menganggap yang tidak ketahuan itu jumlahnya lebih banyak daripada yang ketahuan. Karena yang ketahuan itu hanya sedikit, itu resiko. Itu resiko. Kalau kita memang mau jaya, mau kaya, harus berusaha. Kemudian kalau masuk penjara itu resiko. Nah, kita hati-hati menghadapi orang-orang semacam itu. Kita tidak boleh menuruti mereka, tidak boleh mentaati mereka. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Di situ ada larangan jangan taat kepadanya. Nya itu siapa? Dalam konteks cerita ini, nya ini Abu Jahal. Tetapi Allah di dalam surat ini tidak menyebut Abu Jahal. Berarti
Allah memberi pelajaran kepada kita, contoh kasusnya Abu Jahal, tetapi kita terapkan pada konteks-konteks yang serupa dengan itu. Jadi kalau kita belajar, kita mempelajari satu sejarah, satu poin yang kita pelajari, ilmu yang kita peroleh harus lebih dari satu, harus 2, 3, 4, 5 atau sampai 10 atau lebih banyak. Jadi dengan demikian kita belajarnya itu efisien, belajar satu poin tapi kita mendapatkan 10 poin. Anak-anak sekarang dilatih misalnya dengan mind mapping. Kalau misalnya kita disuruh puasa pada hari ini, begitu bilang kamu wajib puasa, anak-anak yang biasa dengan mind mapping langsung mengaitkan siapa yang perintah? Allah. Siapa yang diperintah? Orang mukmin seluruh dunia. Jadi kejadiannya perintah puasa, yang perintah siapa, yang diperintah siapa. Terus kenapa disuruh puasa? Konteksnya apa? Sebabnya apa? Oh, sebabnya huwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan, untuk menghormati Al-Qur'an ini orang mukmin seluruh dunia harus memperingatinya dengan puasa. Tidak cukup puasa 1 hari, tapi seluruh bulan Ramadan. Terus ditarik lagi tujuannya. Tujuannya apa puasa? La'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Caranya bagaimana? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti yang diperintahkan oleh Allah untuk umat-umat sebelumnya. Di mana? Di mana saja, dimanapun kita berada, kita wajib berpuasa. Itu salah satu contoh. Kalau kita melihat suatu kejadian itu tidak pernah berdiri sendiri, selalu berkaitan dengan yang lain-lain. Nah, ada kejadian Rasulullah berdakwah dihalang-halangi oleh Abu Jahal. Terus kita lalu, oh siapa sih orang-orang semacam Abu Jahal itu siapa? Siapa? Kita coba perhatikan di ayat yang saya kutip berikutnya. Fala tuti'il mukadzibin, maka kamu jangan taat kepada orang-orang yang mendustakan Allah. Mendustakan itu artinya orang yang menganggap Allah dusta, atau dengan kata lain orang yang tidak percaya kepada Allah. Kalau dikatakan tidak percaya kepada Allah itu dengan seluruh perangkatnya, dengan seluruh yang berkaitan dengan Allah. Tidak beriman kepada utusannya, tidak beriman kepada kitabnya, tidak beriman kepada qadha dan qadarnya. Orang yang tidak percaya itu disebut al-mukadzibin. Nah, contoh kasus di surat Al-Alaq, contohnya itu seperti Abu Jahal itu loh, ya. Karena kita itu belajar, ada kalanya kita cukup belajar dengan teori yang sifatnya normatif, tapi itu membutuhkan kecerdasan yang tinggi, karena ketika kita bicara mengenai hal-hal yang normatif, kita itu berpikirnya secara abstrak. Oleh karena itu, bagaimana orang-orang yang tidak bisa berpikir secara abstrak itu paham, dikasih contoh kasus. Contoh kasusnya seperti Abu Jahal, Fir'aun, Namrud dan sebagainya. Jadi kalau kita membaca sejarah, jangan hanya sekedar tahun sekian terjadi ini, tahun sekian terjadi ini. Kita pelajari kenapa peristiwa-peristiwa itu terjadi. Kenapa orang-orang itu, kenapa Fir'aun bisa seperti itu? Kenapa Fir'aun itu bisa memperbudak Bani Israel? Manusia diperbudak, anak-anaknya yang laki-laki dibunuh. Kenapa? Karena ada kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial apa? Karena ada pendatang, orang yang datang ke Mesir menjadi penduduk di situ, dan mereka mengumpulkan kekayaan sehingga terjadi disparitas yang tinggi antara pendatang dan pribumi. Pendatangnya terlalu kaya, pribuminya terlalu miskin.
ini akan terjadi social gap, ya, akan terjadi kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial ini akan terjadi kekacauan. Maka kalau di suatu negara dimanapun, kalau gap antara yang kaya dan yang miskin itu terlalu jauh, tunggu saat seperti kejadian di Mesir pada zaman Firaun. Nah, kita mempelajari sejarah semacam itu, mesti kita mengantisipasi jangan sampai peristiwa yang terjadi di Mesir itu terjadi pada kita. Kita benahi. Nah, ketika kita membenahi, pasti kita dimusuhi orang yang menikmati kekayaan itu, gitu. Nah, kasusnya Bani Israel tidak memusuhi, tapi Allah memerintah seseorang, Nabi Musa, yang dianjurkan untuk membawa penduduk Israel, Bani Israel, untuk keluar. Karena apa? Rajanya tetap tidak mau patuh, tidak mau memperhatikan peringatan. Ya udah, tarik saja keluar. Nah, kalau tidak terjadi begitu, ya perang. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh Rasulullah, mengalah, hijrah. Nah, hijrah. Kalau Nabi Musa itu kan seperti hijrah. Udah pindah saja, yang orang menyebutnya Exodus, ya. Karena perintahnya Allah kepada Nabi Musa itu, fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel, lepaskan Bani Israel bersama-sama dengan kami, ya. Nah, itu berarti memang situasi semacam itu selalu ada, ya. Kelakuan orang yang mendustakan itu Allah itu bagaimana? Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka mengharapkan kalian bersikap lunak. Di sini dikatakan law tudhinu fayudhinun. Mereka mengharapkan kita, bukan mereka yang tapi kita bersikap lunak. Bahasa sekarang apa? Kamu harus toleran. Jadi mereka mengharapkan kamu harus toleran. Kalau saya tidak usah toleran. Kalian radikal, saya tidak radikal. Padahal yang menghendaki radikal perubahan mendadak itu siapa? Mereka. Jadi mereka radikal tapi menuduh orang lain radikal. Mereka itu tidak lunak tapi menyuruh orang lain lunak. Itu biasa perilaku mereka. Terus wala tuti' kulla halafin mahin. Kamu jangan taat kepada orang-orang yang suka bersumpah halaf, demi Tuhan dan sebagainya. Biasa, orang-orang jahat itu janjinya itu muluk-muluk. Orang jahat itu selalu memakai topeng, ya, perilakunya A tapi menunjukkan B, seolah-olah perilakunya itu baik. Orang yang mau mencuri di masjid pasti pura-pura baik, wudu, sholat berjamaah dan sebagainya, pura-pura baik. Kalau nggak pura-pura baik, mereka tidak bisa masuk ke masjid. Kemudian mereka mencuri, biasa. Tapi mereka mengatakannya, ya kita ini kan harus menghamba kepada Allah dan sebagainya, dengan sumpah-sumpah. Kull halafim mahin. Tapi dalam bahasa mereka itu ada kadang-kadang itu keluar kata-kata yang mencela, yang mencemooh orang Islam. Jadi kadang-kadang kalau bertemu dengan teman begitu omongnya baik, tapi nanti kalau di WA keluarnya, kata-katanya begini. Dia kemarin ngomong begitu, di WA ngomongnya begini. Nah, itu tidak bisa disembunyikan. Hammazim masya'im binamim. Mereka suka mencela orang lain. Mereka suka berjalan kemana-mana menebarkan fitnah. Masya dari kata masya yamshi, berjalan. Sifatnya masyin, orang yang berjalan. Nah, orang yang banyak berjalan, banyak bepergian, banyak traveling ke sana, itu disebut masya. Tapi apa yang mereka lakukan? Di sana menebar fitnah, di sana menebar fitnah, di sana menebar fitnah. Sekarang ini menebar fitnah lebih gampang, nggak usah pergi, pakai WA, pakai Facebook, menebarkan fitnah. Nah, orang-orang semacam itu jangan kamu taati.
Kamu tahu aja, oh orang itu dalam tanda kutip munafik, kelihatannya baik tapi sebenarnya di hatinya jahat. Jangan kamu taati orang itu, pasti kentara orang semacam itu. Manna'il lil khair, mereka punya kecenderungan untuk menghalang-halangi kebaikan. Manna' dari kata mana'a, menghalang-halangi. Manna' itu berulang-ulang. Kalau ada orang melakukan kebaikan, dihalangi. Mu'tadin athim, mereka suka melampaui batas. Melalui batas apa? Allah itu memberikan batas-batasan, ini halal, ini haram. Nah, kalau orang yang melampaui batas kehalalan sampai menerjang yang haram, itu namanya mu'tad. Dari kata i'tada, ada ya'tu, ya, i'tada. Kata pendeknya itu ada ya'tu, melampaui batas. Orang yang melampaui batas itu pasti membangkitkan permusuhan. Maka orang yang melakukan ada disebut aduun, musuh. Kenapa musuh? Mereka suka melampaui batas. Nah, mereka tidak merasa bahwa orang-orang yang korupsi itu adalah orang-orang yang memusuhi kita karena itu membuat miskin orang banyak. Afim, dan mereka itu banyak berbuat dosa. Utullim ba'da dzalika zanim, juga perilakunya itu kaku, kasar. Kaku, kasar. Apa itu? Tanda-tanda kekakuan itu, orang-orang semacam itu melakukan apapun hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau kepentingan diri sendiri, ada orang yang mengganggu kepentingannya, dia pasti menolak. Jadi dia kaku. Contoh yang ringan orang yang kaku itu misalnya begini. Ya, intinya adalah orang yang kaku itu yang menuruti keinginannya sendiri, tidak mau memperhatikan keinginan orang lain. Dengan kata lain, orang itu egois, ya, egois. Nah, orang semacam itu misalnya, gua memang begini orangnya, begini orangnya. Jadi dia sudah menganggap dia itu baik dan dia kayak patung, nggak mau berubah. Ya, gua memang begini. Kamu yang menyesuaikan diri dengan gua, bukan gua yang menyesuaikan dengan lo, gitu. Nah, itu kaku. Kalau misalnya bekerja hari kerja itu Senin sampai Jumat, Sabtu ada pekerjaan, enggak, aku maunya libur. Ada tugas tambahan, nggak bisa. Ini bagaimana kalau seorang dokter bersikap seperti itu? Ada hari Sabtu ada tugas, atau kebetulan ada pasien yang kritis, nggak bisa. Tapi kalau pasien di luar rumah sakit dia mau. Karena apa? Kalau pasien di luar rumah sakitnya sendiri ada duitnya. Jadi sehingga terkenal di kalangan, tolong ini ada beberapa dokter di sini. Hari Sabtu itu dianggap sebagai hari dokter internasional. Hari dokter internasional, karena hari Sabtu itu kesempatan mereka menerima pasien banyak di luar tugas rutin. Nah, dengan begitu mereka memanfaatkan hari Sabtu. Itu kalau operasi mulai dari pagi sampai sore atau sampai malam itu. Betul Pak Basuki. Ya, saya dengar begitu. Hari Sabtu itu hari dokter internasional, bukan hanya nasional, internasional. Ya, betul Pak Toga ya. Ini yang dokter. Nah, itu mereka hanya perhatikan kepentingan sendiri. Ba'da dzalika zanim. Nah, terus mereka itu terkenal juga kejahatannya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Salah satu kuncinya an kana dza mali wa banin. Mereka bersikap seperti itu, sombong dan sebagainya, karena mereka merasa punya harta banyak dan mempunyai anak banyak. Zaman itu orang itu dulu nggak ada polisi, nggak ada tentara, kecuali di kerajaan-kerajaan yang sudah mapan seperti Romawi, Persia, begitu. Yang lain-lain nggak ada tentara, nggak ada polisi, nggak ada yang jaga keamanan. Keamanan gimana? Jaga sendiri-sendiri. Maka waktu itu orang-orang itu berusaha hidup berkelompok, keluarga besar,
nanti sampai ke, ya contohnya tuh kalau orang Minang ada rumah gadang gitu kan, nah, itu kan supaya terkumpul di situ. Nanti kalau ada gangguan dari luar, anak-anak laki-lakinya menjadi tentaranya, menjadi pasukannya. Jadi dengan begitu mereka yang punya anak laki-laki senang karena mempunyai tambahan dukungan, tambahan kekuatan. Nah itu banin mempunyai anak banyak. Nah, sekarang tidak harus punya anak, nggak punya anak nggak apa-apa. Yang penting bisa mengendalikan pasukan, ya, bisa mengendalikan pasukan. Tentara pegang, ujung di atas pegang, polisi pegang. Wah, kalau sudah pegang dua-duanya itu, siapa yang bisa mengalahkan saya? Ya, jadi mereka bisa begitu karena apa? An kana dza mali wa banin, karena mereka itu menguasai harta yang banyak dan pendukung-pendukung yang banyak. Itu kalau bisa mengendalikan tentara. Bukan hanya tentara, politik kita ini dikuasai oleh partai. Maka partai politik yang besar pasti kecenderungannya sombong, ya, pasti kecenderungannya. Saya bilang kecenderungan, saya tidak menuduh bahwa partai yang besar di antara di kita itu sombong, enggak, kecenderungan. Nah, kalau kecenderungan itu kita tidak hati-hati, kita akan menjadi bangsa yang seperti itu. Sikap kita gimana? Kalau orang itu semena-mena, jangan taat. Fala tuti'il mukadzibin. Kalau kembali ke surat Al-Alaq, kalla la tuti'hu. Kenapa sih kok tidak boleh taat kepada mereka? Oh, macam-macam. Salah satu alasan dilihat dari segi mental. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sikap mental orang-orang yang seperti tadi, orang-orang yang mendustakan Allah itu lupa kepada Tuhannya, lalai akan mengingat kami, berarti mereka itu lupa kepada Tuhan, tidak ingat bahwa mereka itu diawasi terus oleh Allah, tidak tahu atau tidak menyadari, tidak khawatir bahwa besok perilaku mereka akan dibalas oleh Allah, enggak peduli, enggak tahu, lalai. Wattaba'a hawa, dan perilakunya itu hanya mengikuti keinginannya saja. Aku kepengen begini, kepengen begitu dan sebagainya. Orang lain tidak boleh menghalang-halangi. Kalau ada orang lain menghalang-halangi, dilihat. Kalau menghalang-halangi serius, masuk penjara. Kalau lebih serius, bunuh. Terus karena perangkat negara dikuasai, ya yang membunuh mereka sendiri, masa mereka akan dihukum? Maka mati, udah nggak pernah ada proses hukumnya. Nah, karena mereka sudah merasa memegang dzamali wa banin, terus nuruti keinginannya apa saja. Bila melanggar peraturan, peraturannya diganti, ya, undang-undang dasarnya diganti, undang-undang yang sebagai pelaksanaannya juga diganti, karena penggantian itu selalu mengarah kepada keinginan mereka. Wa kana amruhu furuta, dan urusan mereka itu selalu melampaui batas kewajaran, batas hak dan sebagainya. Maka kita jangan mengikuti mereka. Kalau kita mengikuti mereka, kita nanti akan ikut-ikutan lalai kepada Tuhan kita, ya. Nah, kenapa itu mereka itu ingin kita mengikuti mereka? Ya karena kita misalnya orang yang ingin kebaikan, ingin kebenaran itu mengikuti, maka mereka tidak punya penghalang lagi, nggak ada yang menghalang-halangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian mentaati kepada sebagian ya, di sini dibilangnya ya, sebagian di antara orang-orang ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Di sini dikatakan oleh Allah fariqan, sebagian, bukan seluruh. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka akan menyeret kalian kembali kepada kekafiran. Jadi mereka selalu mencari teman, coba deh aku kasih duit, mau enggak? Begitu dikasih duit mau, lain kali tinggal ngerjain dia. Lain kali dan ngerjain. Kalau mau apa-apa lewat itu aja.
Dia mau duit kok. Tapi kalau orang tidak mau duit, sulit ya. Saya beberapa kali misalnya wawancara dengan pejabat atau dengan pengusaha. Habis wawancara kasih amplop banyak. Saya tolak, tebel itu amplopnya. Terus si anak buahnya yang menyerahkan ini, kalau aku nggak ngasih kamu, aku dimarahi oleh Pak Menteri. Enggak, nanti kalau aku terima ini berarti lain kali kalau saya minta wawancara, saya berarti minta duit. Enggak. Sejak saat itu pejabat itu ambil jarak dengan saya. Ya, jadi orang yang begitu dikasih, coba dikasih sedikit, mau nggak? Kalau mau, nanti dia akan menjadi pesuruh. Maka orang-orang jahat itu biasanya tidak tampil di permukaan. Enggak. Yang maju ke depan itu orang-orang kita sendiri yang doyan duit ya. Makanya hati-hati, jangan pernah mata duitan ya. Terus terus kita harus taat kepada siapa? Kita selalu harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kamu kepada Allah dan taatilah aku di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tuti'u amral musrifin, dan kalian jangan taat kepada perintahnya orang-orang yang suka melampaui batas. Ya, kalau ada orang melampaui batas perintah, jangan turuti. Alladzina yufsiduna fil ard, mereka itu suka merusak, membuat perusakan di muka bumi. Wala yuslihun, dan tidak membuat perdamaian, tidak membuat improvement ya. Aslaha yuslihu itu bisa berarti to improve, membuat kemajuan ya, salah satu ciri khasnya begitu. Kerusakan itu tidak harus berupa kerusakan fisik. Kerusakan fisik misalnya merusak lingkungan, tidak harus begitu. Bisa juga merusak tatanan hidup ya. Tatanan hidup itu misalnya gini, kalau kita berdagang itu harus ada barang dan barang. Kalau dulu barang dan barang, lalu barter namanya. Sekarang bisa ditukar, tidak harus barang dan barang. Barang dan barang boleh, tapi jarang dilakukan. Yang lebih banyak pakai uang. Ya. Jadi oke lah, anggap namanya perdagangan itu ada barang mesti ada uang. Nah, orang-orang yang melampaui batas, bagaimana caranya tidak ada barang tapi bisa ada transaksi? Karena kalau transaksi harus ada barang, maka jumlah money in circulation ya, money in circulation, jumlah uang yang beredar itu terbatas. Kalau bisa jual beli barang sesuatu yang tidak ada barangnya, maka jumlah uang yang beredar bisa lebih banyak. Mereka bisa mendapatkan keuntungan tanpa mempunyai barang. Gimana? Mereka bikin futures market, futures commodity market, pasar komoditi yang deliverynya, penyerahannya itu di masa yang akan datang. Terus yang terjadi apa? Aku mau jual kopi, tapi deliverynya besok Agustus, siapa yang mau beli? Terus alasannya ini baik untuk pabrik kopi, supaya punya jaminan bahwa besok Agustus dia punya bahan baku untuk mengolah produknya. Terus beli dari situ. Tapi yang terjadi jarang yang terjadi delivery, penyerahan barang itu nggak ada. Yang terjadi hanya surat-surat saja. Jadi dengan begitu barangnya tidak ada, tapi surat ini tukar menukar terus. Dan ini dikembangkan lagi di pasar saham, ya, di capital market. Barangnya nggak ada. Ya, oh barangnya ada, itu ada sertifikat. Ya, tapi ini pindah-pindah begitu sehingga jumlah uang yang beredar menjadi lebih banyak daripada produk yang ada. Kalau kita lihat laporan di bursa kita, bursa saham, satu hari itu berapa triliun itu transaksinya. Tapi barangnya ya itu-itu saja. Nah, ini bisa merusak tatanan hidup. Buktinya apa? Buktinya minyak
minyak mentah itu production cost-nya rendah, tapi harganya bisa sampai $100 per barrel. Kenapa? Ya karena dihitung, dilihat supply and demand bukan di real market, tapi bukan di actual market, tetapi di bursa. Loh, wong barang komoditi ini seperti ini kok harga acuannya kok bursa. Ya akhirnya menjadi harga itu dipermainkan. Nah ini yang menjadi tatanan hidup itu menjadi rusak. Bukan hanya itu, dibikin mortgage, ya, utang dipecah-pecah menjadi utang lagi, dipecah-pecah menjadi utang lagi, sampai utang itu diperanak-anakan banyak, maka terjadilah krisis moneter di Amerika pada tahun 2006. Nah, itu karena utang 2008. Ya, terima kasih Rangpang yang ingat. Jadi itu merusak tatanan. Nah itu karena mereka yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Kenapa begitu? Mata duitan. Siapa orang yang menciptakan produk-produk semacam ini? Coba lihat, baca buku-buku ekonomi bisnis yang semacam itu. Nanti kan, wah top itu. Siapa itu yang top? Orang-orang Yahudi. Betul Pak ya? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu dari zaman dulu itu memang mata duitan. Dan di negara kita bukan hanya orang Yahudi yang mata duitan. Mulai dari melek sampai nanti tidur ya yang bikin duit melulu sama. Jadi tidak harus Yahudi yang sama kelakuannya. Nah, hati-hati, jangan mentaati mereka. Wala tuti'u amral musrifin, karena mereka itu kelakuannya yufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi, wala yuslihun, dan tidak membuat perbaikan, ya. Terus caranya supaya kita itu menjauh dari mereka gimana? Wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatkan dirilah kepada Tuhanmu. Ya, jadi jangan taat kepada mereka, taatnya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kita sujud dan mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub. Yang disebut oleh Allah di sini taqarrub dengan cara sujud. Jadi ini kan wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatkan diri. Seolah-olah ini dua hal. Ya. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Inggris, come and see me, come and see me, datanglah dan kunjungilah saya, atau lihatlah saya. Datang dan, oh berarti datang dan mengunjungi itu dua hal yang berbeda? Enggak, satu. Maka orang menerjemahkan come and see me, terjemahnya come to see me. Datanglah